Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Datuk Suban. Datuk Suban merupakan seorang ulama yang alim dan santun, dan beliau merupakan salah satu seorang wali Allah dari negeri Borneo. Kehidupannya yang susah dan miskin pada masanya tidak menjadikan sulit untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus berjuang mengajarkan ilmu pada murid-muridnya. Datuk Suban atau Datuk Saiban Ibnu Zakaria Zulkifli. Beliau merupakan seorang anak dari seorang ibu yang bernama Maesaroh. Beliau hidup dan tinggal di Kampung Muning Tatakan, Kabupaten Tapin Rantau, Kalimantan Selatan. Karomah dan keramat beliau sudah terlihat pada masa kehidupannya. Banyak hal-hal yang di luar nalar logika yang sering menyelimuti kisah beliau. Tidak sedikit pula orang Kalimantan yang membenarkan akan kehebatan dan kesaktian beliau. Ketinggian makom dan derajat beliau banyak yang mengetahuinya. Tidak hanya sekedar ulama lokal saja yang membenarkan hal ini, namun sebagian penjuru ulama Nusantara telah mengenal beliau. Di kampung halamannya, Datuk Suban dikenal dengan seorang datuk atau ulama yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Namun keilmuan beliau lebih dikenal ke ilmu tasawufnya, karena sebelum mengajarkan ilmunya, seorang murid dituntut harus belajar mencari ilmu diri, ilmu jati diri, ilmu jati iman. Sebelum mencari ilmu ketuhanan, dan harus mengenal siapa sejatinya diri ini. Dari 4 perkara diri ini, yang pertama, arti diri tajali. Yang kedua, arti diri terpari. Yang ketiga, arti diri pari-pari. Yang keempat, arti diri yang berdiri. Karena pada prinsip ajaran beliau, Datuk Suban menghimbau apabila telah mengenal dan menemukan keempat perkara tersebut, maka tahapan berikutnya ia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dirinya akan yakin dengan seyakin-yakinnya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan esanya Allah, esanya sifat Allah, esanya zat Allah, esanya asma Allah, dan esanya af'alullah. Tasawuf yang diajarkan oleh Datuk Suban seiring disebut dengan tarekat Musyahadah Nur Muhammad, dan jika diteliti dan ditinjau lebih jauh, penafsiran Nur Muhammad yang diajarkan oleh Datuk Suban hampir sama dengan kitab Nur Muhammad jauh karangan Syekh Ahmad Samsuddin Al-Banjari yang jauh menulis sebelum Datuk Suban mengajarkan ilmu ini, yang menurut kabar naskah aslinya ditemukan oleh seorang orientalis Belanda. Tidak hanya dikenal di bidang ilmu tasawuf saja, namun Datuk Suban dikenal juga ahli ilmu takuh atau ilmu kebal, ilmu kabariyat, ilmu dapat berjalan di atas air, ilmu malih rupa, ilmu pandangan jauh, ilmu pengobatan, ilmu kecantikan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid, ilmu firasat. Datuk Suban memiliki karomah kasaf atau yang sering diartikan sebagai ilmu teropong
yaitu kemampuannya membuka tabir rahasia yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Hal ini dibuktikannya dengan kemampuan beliau yang telah mengetahui kedatangan manusia raksasa, yaitu Datuk Nur Raya. Diceritakan konon suatu hari Datuk Subhan mengundang orang-orang kampung untuk berdialog atau muzakarah tentang permasalahan ilmu agama dan muamalat serta ma'rifat. Karena rumahnya Datuk Subhan sempit dan kecil, maka banyak jamaah yang tidak tertampung di dalam rumah. Namun semua jamaah masih berantusias untuk mendengarkan dan mengikutinya dari luar rumah. Dengan kerendahan hati, Datuk Subhan kemudian memulai pembicaraannya dengan mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dijawab oleh hadirin, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian beliau berkata, "Saya sengaja mengundang tuan-tuan ke rumahku ini, ingin membicarakan masalah kenduri atau upacara selamatan Hari Raya Idul Fitri yang kita nantikan isi dan keberkahannya. Apakah ada saran dari tuan-tuan di mana yang cocok kita berkumpul melaksanakan selamatan nanti?" Seorang yang bernama Datuk Tamingkarsa menyarankan untuk melaksanakannya lebih tepat dan hematnya, sehabis sholat hari raya kita berkumpul di sini saja. Semua orang setuju dengan apa yang diucapkannya itu. Dan dari sinilah Datuk Tamingkarsa yang akhirnya menjadi pendamping setia Datuk Subhan dan selalu diikuti baik perkataan atau perbuatannya oleh masyarakat banyak. Setelah para jamaah menyetujui usulan Datuk Tamingkarsa tadi, keesokan harinya masyarakat berdatangan dan bergotong royong untuk membersihkan dan menyiapkan halaman rumah Datuk Subhan sebagai tempat melaksanakannya sholat Idul Fitri dan selamatan tadi. Keesokan harinya, sesudah selesai sholat hari raya Idul Fitri yang diimami oleh Datuk Subhan, kemudian diiringi dengan khutbah Idul Fitri, beliau akhiri dengan doa. Dan sebelum para jamaah pulang ke tempat masing-masing, upacara selamatan langsung dimulai. Para jamaah pun menyambut sukacita selamatan itu. Di tengah-tengah asiknya melakukan selamatan, mereka dikejutkan dengan sosok tamu yang tidak diundang. Seorang sosok makhluk yang tinggi besar seperti raksasa. Lantas tak sedikit para jamaah ketakutan dan berlarian untuk mencari perlindungan dan mengambil senjata ala kadarnya untuk melakukan pembelaan. Namun di saat semuanya berhamburan, ada sedikit yang unik. Hanya Datuk Subhan saja yang tetap berdiri tegap dan berkata pada anaknya, "Tamingkarsa, Murkad dan Karibis tetap tenang." Saat beliau mendekati makhluk raksasa tadi dan berkata, "Siapakah engkau gerangan? Dan ada perlu apa serta hendak kemana?" Raksasa tadi hanya menjawab dengan ucapan kalimat tauhid. Dengan ucapan kalimat tauhid, Datuk Subhan terus mencoba bertanya. Namun bukan jawaban yang didapatnya. Makhluk besar itu malah merendahkan dirinya hingga duduk di tanah dan roboh di hadapan Datuk Subhan serta tidak bernapas lagi. Masyarakat dan para datuk menjadi bingung dan panik atas apa yang dilihatnya.
Kemudian Datuk Suban memeriksa makhluk raksasa tersebut yang datang dan tiba-tiba meninggal di hadapannya itu. Setelah memeriksa dari ujung ke ujung, ternyata di badan makhluk raksasa tadi ada sebuah tas kecil yang terselimpang dan berisi sebuah kitab. Dan karena sudah tidak bernafas, lantas Datuk Suban mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian Datuk Suban bersama para murid-muridnya memandikan dan mengafani orang tersebut serta mensolatkannya hingga selesai seperti halnya muslim yang meninggal. Karomah Datuk Suban yang lain diceritakan, Datuk Suban mampu mengetahui kapan ajalnya tiba. Ketika dari mata beliau keluar sebuah sosok yang rupanya sangat bagus, memancarkan cahaya dan berpakaian hijau bersih. Ini berarti 7 hari lagi beliau akan berpindah alam. Dan 4 hari kemudian dari tubuh Datuk Suban keluar lagi cahaya berwarna putih amat cemerlang. Besarnya sama dengan tubuh beliau dan berbau harum semerbak. Ini berarti 3 hari lagi beliau akan meninggalkan dunia fana ini. Dan sebab itu beliau segera mengumpulkan semua murid-muridnya semua. Saat setelah semua muridnya berkumpul, beliau berkata, "Murid-murid yang aku cintai, kalian jangan terkejut dengan panggilan mendadak ini. Karena pertemuan kita hari ini saja. Nanti malam sekitar jam 1 tengah malam, aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hal ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berlaku." "Nah, waktuku hampir tiba," kata Datuk Suban memecah kesunyian itu. "Mari kita berzikir bersama-sama untuk mengantarkan kepergianku," kata Datuk Suban lagi. Serentak para murid melafalkan zikir "Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah" dengan dipimpin langsung Datuk Suban. Perhatikanlah, apabila aku turun kurang lebih 40 hasta sampai pada batu berwarna merah sebelah dan hitam sebelah, aku berdiri di sana nanti. Maka pandanglah aku dengan sebenar-benarnya, yang ada ini atau yang tiada nanti. Lihatlah aku ada atau tiada. Kalau ada masih diriku ini tidak menjadi tiada, berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian belum sejati. Tetapi bila aku menjadi tiada, berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian adalah ilmu sejati dan sempurna. Setelah berkata demikian, beliau diam, kemudian meletuslah badan Datuk Suban dan timbul asap putih. Hilang asap putih, timbul cahaya yang memancar-mancar sampai ke atas ufuk yang tinggi. Kemudian lenyap ditelan kemunculan cahaya rembulan. Semua yang hadir takjub menyaksikan kejadian itu. Kemudian terdengar gemuruh ucapan murid-murid beliau, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Itulah sekelumit cinta tentang kemurnian cinta sejati Datuk Suban yang telah menyatu dan mendarah daging, sehingga beliau diberikan berkah karomah yang luar biasa dan termasuk golongan wali Allah. Semoga berkah barokahnya memancar dan tercurah ke kita semuanya, dan kita dijadikan sebagai golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Inilah sepenggal kisah wali Allah Datuk Suban, Kalimantan Selatan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.